Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 13 April 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ada syukur, ada sukacita kami rasakan Bapa di sorga. Kalau sampai saat ini, kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan masih menjadi milik kami. Kami rindu untuk disapa firman-Mu. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami, hendak kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Daniel pasal 6, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Iya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, iya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang masih sempat membaca, mendengar, dan merenungkan, terlebih ketika firman Tuhan ini mampu kita lakukan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang boleh kita baca, dengar bersama, kita akan merenungkannya di bawah tema memilih setia kepada Tuhan. Napolosong tumengkaola lako puang. Kesetiaan adalah sikap yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai suami atau istri, harus setia pada pasangannya. Sebagai warga negara, harus setia pada aturan yang berlaku dalam negara.
sebagai gereja harus setia pada aturan gereja, dan lain sebagainya. Lalu apa yang sering merusak kesetiaan? Daniel dalam bacaan kita hari ini berhadapan dengan tantangan yang berat. Namun kesetiaannya tidak pernah terganggu. Ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Raja Darius sebagai pejabat tinggi dan setia pada iman yang dimiliki. Ia dijatuhkan oleh rekan kerjanya yang iri hati dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Dan ia akan kehilangan pekerjaan bahkan nyawanya karena dibuang ke dalam gua singa. Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap taat pada kebiasaan ibadahnya dalam ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Meskipun harus kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya terancam, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Atas kesetiaannya kepada Tuhan, maka ia selamat dari bahaya. Bahkan pada akhirnya ia semakin jaya dalam ayat 20 hingga ayatnya yang ke-29. Saudara, ketika kita melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kesetiaan, kita bisa saja dibenci oleh sesama yang iri hati dan merasa tersingkir, sehingga kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan atau masalah yang bisa saja membuat kita lemah dan berhenti melakukan hal tersebut. Namun kisah Daniel dalam bacaan ini memberi penguatan bagi kita, bahwa sekalipun kita kehilangan harta dunia karena memperjuangkan kebenaran, namun pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan bagi kita harta yang jauh lebih baik, lebih besar, dan lebih banyak. Tetaplah memilih setia pada Tuhan dengan melakukan segala yang benar, karena kesetiaan pada Tuhan akan tergantikan dengan berkat kehidupan yang mensukacitakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu ya Allah melalui pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, secara khusus ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Kami tetap dikuatkan oleh Allah, sehingga kami tetap setia, patuh kepada kehendak Tuhan. Jika sekiranya dalam kebersamaan kami saat ini, ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan, kami mohon ampun, ya Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.